Sudah hampir sepekan, Pusat Data Nasional belum juga pulih, meski penyebabnya telah teridentifikasi. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan pelaku serangan siber meminta tebusan dana mencapai 8 juta US dollar. Pemerintah dipastikan tidak akan membayar uang tebusan yang diminta oleh pelaku peretasan pada Pusat Data Nasional atau PDN sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah kepada pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi menegaskan jika pemerintah tidak akan berkompromi dengan para pelaku peretasan dan tidak akan memenuhi tuntutan peretas. Pemerintah akan bayar bagaimana, Pak? Enggak akan. bayar ya, Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya? Apakah ada data sertifikat Pak yang terserah nantinya? Enggak. Apakah dijamin Pak? Kita harus jaga. Ya? Bagaimana kalkulasinya Pak? Biar sistemnya dibuat lagi Pak? Kita evaluasi. Mabes Polri memastikan akan mengusut dugaan tindak pidana usai Pusat Data Nasional terbukti diretas oleh ransomware. Polri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan peretasan. Stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan mohon doanya semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya untuk terjadi kembali. Kita akan berusaha terus dengan stakeholder terkait, baik itu dari Menkominfo, BNN maupun yang lainnya. Ya. Kalau saya berinasi juga katanya kena hack Pak, itu Nanti kita mitigasi kita aja kembali, karena kebetulan ini menjadi isu-isu yang lagi menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk bisa menuntaskan permasalahan ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menegaskan pemerintah harus berkomitmen dalam menyelesaikan serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional termasuk melakukan audit kerugian. Kita juga ingin selain mitigasinya, ini juga ke depan ada audit kerugian terhadap jebolnya PDN sampai berhari-hari, lebih dari 5 hari ini ya. Jadi diaudit kerugian-kerugiannya apa saja, di mana kerugiannya, dan di samping soal tebusan terhadap si hacker itu sendiri, karena ini merupakan ransomware ya, kata BSSN. Sementara pakar digital forensik Ruby Alamsyah menilai berulangnya kejadian ini membuktikan kelemahan PDNS dalam pengamanan data. Solusi yang sebenarnya mestinya walaupun server-server instansi terkait itu ada di PDNS, itu mestinya mereka memiliki sistem backup yang proper, sistem backup yang sesuai best practice standar internasional maupun standar nasional yang ditetapkan Kominfo. Itu akan otomatis menyala bila server sistem utamanya itu mati dalam kondisi apapun, termasuk yang ransomware saat ini. Nah, kalau memang ada backup sistem yang sudah disiapkan melalui business continuity planning yang adanya disaster recovery center yang proper, itu backup sistem akan otomatis menyala dan layanan publik tidak akan terganggu seperti saat ini. Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN terus berupaya melakukan pemulihan pada server yang down, namun pihaknya belum bisa memperkirakan kapan PDN bisa beroperasi secara normal sepenuhnya. Menkominfo mengklaim tidak ada satupun data publik yang terdampak dari insiden serangan virus ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.